Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 28 April 2022. Berita pertama pada hari ini, pada perdagangan Rabu, IHSG ditutup melemah 0,49% menuju 7.196,76. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat mencatatkan posisi terendahnya pada level 7.175,07 dan tertinggi di level 7.226,02. Sebanyak 26,06 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi 16,97 triliun rupiah. Sektor transportasi dan sektor keuangan memimpin pelemahan dengan koreksi masing-masing 0,86 dan 0,64%. Di seluruh pasar, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih senilai 83,88 miliar rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia menjadi incaran asing untuk dikoleksi dengan net buy senilai 325,72 miliar rupiah. Diikuti saham PT Telkom Indonesia yang dibeli asing senilai 271,85 miliar rupiah dan saham PT Elang Mahkota Teknologi sebesar 74,18 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Bank Negara Indonesia banyak dilepas asing dengan net sell sebesar 147,92 miliar rupiah. Lalu saham PT Merdeka Copper Gold yang dilepas asing senilai 80,1 miliar rupiah. Saham PT Vale Indonesia sebesar 72,19 miliar rupiah dan saham PT Astra International dengan net foreign sell 70,96 miliar rupiah. Bursa saham Asia cenderung bergerak variatif, sementara itu bursa saham Amerika Serikat terpantau melemah. Aksi jual terus melanda Amerika Serikat akibat kecemasan pelaku pasar terhadap resiko perlambatan ekonomi Amerika Serikat terkait inflasi yang sangat tinggi dan langkah The Fed yang menaikkan suku bunga secara agresif untuk meredamnya. Sementara itu, dari dalam negeri terdapat katalis positif terkait pelarangan ekspor CPO, di mana surat edaran bertanda tangan PLT Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil yang menerangkan hanya melarang ekspor produk turunan CPO yang digunakan untuk bahan baku minyak goreng. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, seperti yang sudah diprediksi para analis, indeks harga saham gabungan kembali terkoreksi. IHSG turun 0,49% ke level 7.196,76 pada perdagangan Rabu. Investor domestik masih melakukan aksi ambil untung menjelang libur panjang Idul Fitri, sementara investor asing masih melakukan pembelian dengan nilai bersih 79,30 miliar rupiah. Analis Pilar Mas Investindo Sekuritas Desi Israhyanti menilai IHSG juga tertekan oleh sentimen negatif eksternal, terutama kebijakan lockdown di Cina yang semakin mengkhawatirkan. Selain itu, IHSG juga tertekan rencana Rusia menghentikan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria. Semakin memanasnya ketegangan politik dapat terus mengangkat krisis pasokan gas dan harga minyak yang berimbas kepada ekonomi global, ujar Desi pada Rabu. Desi memperkirakan IHSG hari ini akan melanjutkan pelemahan. Sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan indeks ialah kecenderungan investor melakukan aksi jual. Apalagi, Kamis adalah hari bursa terakhir sebelum libur. Prediksi Desi support IHSG ada di 7.199 dengan resisten di 7.252. Namun, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai menjelang libur lebaran IHSG justru berpeluang menguat terbatas. IHSG berpeluang menguat terbatas dengan support di 7.146 dan resisten di 7.250 menjelang libur panjang lebaran. Sedangkan analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan memperkirakan IHSG bergerak terbatas di rentan 7.175 hingga 7.230. Pelaku pasar diperkirakan cenderung berhati-hati di hari terakhir perdagangan pekan ini. Saham yang dapat diperhatikan diantaranya AALI, LSIP, INDY, ITMG, AMRT, BDMN, dan INOF. Herditya menyarankan investor mencermati ELSA, UNFR, SAME, WIRG, dan BUKA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat kembali turun pada perdagangan Rabu, setelah sempat rebound pada perdagangan sebelumnya karena konflik Rusia-Ukraina yang belum juga mereda.
Pelemahan ini dipicu ekspektasi pasar yang meyakini The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 BPS pada Mei mendatang dan kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 12,8 US dollar menjadi 1.894,9 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ambles 12,21 US dollar ke level 1.894,45 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 102,580. Dari dalam negeri, berdasarkan unit informasi bisnis, pengolahan, dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp981.000, turun Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp885.000 per gram, lebih rendah Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau naik pada perdagangan Rabu. Hal ini terjadi karena investor mempertimbangkan dampak invasi Rusia ke Ukraina dan wabah COVID-19 yang menyebar dengan cepat di Cina. Harga minyak juga telah dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat yang naik ke level tertingginya 2 tahun. Pasar telah mengalami periode perdagangan yang kacau sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari dan kebangkitan virus COVID-19 di Cina telah menambah sumber volatilitas lain untuk minyak. Pada perdagangan Rabu 27 April pukul 15.42 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 terkerek 0,29% menjadi 102 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli 2022 juga menguat 0,08% menjadi 105,17 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Perang Rusia dengan Ukraina meningkatkan langkah penghindaran resiko di pasar dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, pembatasan mobilitas di Shanghai telah berlangsung hingga minggu keempat. Pengujian massal di distrik perbelanjaan Beijing juga telah memicu kekhawatiran bahwa lockdown akan melanda kota besar lainnya. Di sisi lain, dolar Amerika Serikat juga mencapai posisi tertinggi 2 tahun, membuat harga minyak lebih mahal bagi para pemegang mata uang lainnya. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah sentimen eksternal dari Amerika Serikat dan Cina yang masih akan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski begitu, kenaikan angka penanaman modal asing bakal menahan rupiah masih sehingga tidak turun dalam. Rabu, kurs spot rupiah turun tipis 0,02% ke Rp14.413 per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs GSDOR Bank Indonesia turun tipis 0,04% ke Rp14.418 per dolar Amerika Serikat. Analis Monex Investindo Futures Faisal memperkirakan kurs rupiah masih akan cenderung melemah, lantaran sentimen tak banyak berubah jelang libur lebaran. Pertama, pelaku pasar masih akan mencermati kebijakan suku bunga The Fed. Kedua, adalah kekhawatiran penurunan ekonomi global akibat lockdown di Cina. Dan yang ketiga, Rusia balas dendam dengan menghentikan ekspor gas ke Polandia dan Bulgaria. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, akibat aksi balasan Rusia ke Eropa, kurs euro jadi melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, dolar Amerika Serikat kian perkasa membuat rupiah lemah. Faisal memprediksi rupiah hari ini melemah terbatas berkat sentimen data penanaman modal. Analisa Faisal, hari ini rupiah bergerak di rentan 14.370 hingga 14.465. Joshua memprediksi rupiah di antara 14.375 hingga 14.450 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadias Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.